Setiap zaman melahirkan generasi. Setiap generasi ada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Optimal pada sore hari ini. Alhamdulillah saya ada kedatangan tamu yang istimewa, teman baik, teman seperjuangan di isu hak asasi manusia, kesehatan, sosial. Kita kenalkan namanya Bung Hendra. Oh, udah lama kita nggak podcast ya. Kangen saya banget ini kawan-kawan. Sohib. Di zaman COVID aja kita kena COVID. Masih podcast kita. Asik gitu, Bang. Asik ya. Oh iya, hari ini mau cerita nih, Be. Apa nih, Bang? Mau diundang suruh ngapain nih, Bang? Iya. Sesuai dengan flyernya ya. Ya. Ya, apa dari hotel Priodio itu sukses nih. Waduh, jadi teringat masa lalu nih. Nih, Digali-gali nih, aduh. Ya. Nggak apa-apa untuk sohib Iya. yang sohib banget Iya. ini. Gua akan kupas tuntas lah. Mudah-mudahan jadi inspirasi, Bang. Inspirasi buat teman-teman. Mudah-mudahan ya. Ya. Karena kita melihat nih, Be. Selama ini maaf nih, bukan kita mengeneralisasi atau mensudutkan sebuah kelembagaan nih, pembinaan nih. Ya. Tetapi mungkin aja ini di balik ini ada hal yang bisa dipelajari nih, dari inspirasi lo nih. Ku dengar lo juga punya masalah, terus jatuh dan bangun dan sukses. Wah, bisa aja lah. sukses. Menurut gue sukses. Karena nggak banyak orang yang ketika jatuh masuk ke sumur yang dalam, cemplung gitu ya. Kadang-kadang susah tuh baliknya. Nah, jadi ini Hendra punya histori juga, histori yang cukup menarik, yang cukup kita perlu simak nih di podcast ini. Hidupnya ketika dia jatuh, ya masuk di dalam penjara. Disitulah dia mulai bangkit dan merubah itu, dan dia bisa, dan hingga saat ini menjadi sukses itu. Ini menarik sekali. Kira-kira mungkin bisa cerita deh di awal-awal itu bagaimana lu bisa? Tahun 2000-an lah. 2000-an ya? 2000-an. Gue ini ya seperti orang normal biasa, Bang. Iya, betul. Pegawai ya? Pegawai perbankan. Oh, di bank ya? Salah satu pegawai perbankan swasta di Indonesia yang lumayan besar lah, BUMN. Jadi perjalanan ya biasa lah, pergi pagi, pulang malam. Memang pertama kali setelah lulus kuliah ya, kerja di salah satu tempat lah kayaknya. Diterimalah salah satu bank swasta. Mulai kalau nggak salah tuh 2003 atau 2004. Iya. 2003-2004 ya, dari salah satu bank tersebut. Ya lumayan lah berproses ya kan. Dari staf biasa terus ke ya terakhir itu adalah karena gue juga notabene lulusan IT. Oh, lulusan IT ya. Iya. Satu lo IT ya? IT. IT kerjalah di salah satu perbankan di bidang IT. Nah disitulah akhirnya terjebak lah, orang makan nangka, gue kena getahnya. Iya. Nah sempet gue protes juga pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Protes dong. Kok begini ya? Jadi gitu. Orang yang makan, lo yang kena getahnya ya? Iya begitu. Tapi di situ lo nggak pernah membela diri apa? Percuma, kalau di ranah hukum kalau sudah ada bukti, sudah ada bukti otentik dan pengakuan dari saksi, perjalanan spiritual itu tuntutlah, kalau nggak salah itu tuntutan dulu 4 tahun apa 6 tahun lah. Wih, lama juga. Karena dulu untungnya masih untung, Bang. Masih untung 2007 tuh kalau nggak salah. Itu belum keluar undang-undang ITE. Oh, belum ada ya. Oh iya. Karena itu transaksi elektronik. Iya. Transaksi elektronik yang notabene undang-undang ITE belum keluar. Sudah ada wacana tapi belum disahkan. Belum disahkan pada saat itu. Beruntung lo ya. Masih beruntung.
Jadi pasal yang gua terima pada saat itu adalah pasal 263. 263 itu pasal pencurian dengan tidak kekerasan. Apa yang gua curi? Iya, iya. Gua nggak nyuri. Lo kena getahnya ya? Iya. Kalau secara curi berarti kan barang gua ambil, Bang. Dan gua nggak merasa mencuri. Yang dicuri adalah data. Nah, data di dalam gua, jadi gua ngerti hukum di situ, Bang. Iya, Ngerti, baca tahu apa. Gara-gara kasus itu ya. Gua baca KUHP segala macam 263, 262, 240. Jadi apal ya? Ngerti dah tuh. Jadi belajar di sana, gua ngadalim lagi belajar hukum. Proses hukum berjalan ya. Berjalan. Tapi vonisnya walaupun lo nggak makan, lo kena getahnya lah gitu. Ya. Berapa tahun waktu itu lo kenal? 2 tahun. 2 tahun. Wih, lumayan 2 juga tahun. ya. Jalanin 1 tahun 3 bulan karena gua jadi orang yang baik. Kelakuan baik. Oh, kena dapat remisi ya? Remisi gua urus PB, pembebasan bersyarat. Itu ya. kan ada di di aturan ya. Itu memang hak kita, hak narapidana. Gua ambil putus-putusnya gua menjalani itu 1,3. Terus selama lo di lapas, kita nggak sebut lapasnya deh ya. Iya. Apa yang lo dapat di situ, di dalam pembinaan itu lo menjalankan? Lalu yang kedua, lo merasa kecewa nggak dengan keputusan itu? Awalnya begini, Bang. Gue kecewa banget. Karena lo nggak makan ya? Iya. Awalnya lumayan, istilahnya kok begini ya? Kok begitu ya? Gitu. Kok sampai separah ini gitu? Gue nggak bayangin di lapas gimana ya? Gue nggak bayangin di lapas seperti apa gitu kan ya? Kayak gimana gitu? Gue protes. Oh, lo protes? Protes dalam diri sendiri. Gue protes dalam diri sendiri. Oh, gue kayak gini. Padahal gue kayaknya baik-baik aja lah gitu. Baik aja ya. Bergaul oke, so far so good. Terus ya biasa aja kita berkawan. Iya. Bersosialisasi juga aktif juga gue di lingkungan. Baik itu sosial gue aktif, keremajaan gue aktif, kerohanian gue aktif. Oh, di dalam itu? Enggak, di luar sebelum itu. Oh, ternyata Tuhan berkehendak lain, Bang. Itu dikasih teguran deh. Dikasih cobaan yang harus gue jalani. Ternyata kita nggak boleh protes. Yang gue alamin itu yang luar biasa, kita nggak perlu protes. Terus lo mengontrolnya itu bagaimana? Ya, itu Bang, waktu awal lo melihat situasi kayak gitu, wah kenapa gue di sini nih? Oh, itu Bang, ibarat kalau gue ngalamin dulu ya, itu ibaratnya tuh gue tuh berada di gurun pasir yang panas. Wah, panas banget kepala gue. Uyangnya minta ampun. Stres lah gue. Yang pertama, gue biasa hidup enak lah, kita nyaman di luar. Tiap berangkat pagi, pulang malam, berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan bokin. Waktu itu belum married, ya biasa lah. Tiba-tiba dengan masalah yang dahsyat, gegar gitu. Kayak dihantam kayak gimana. Waduh, gitu ya? kayak pematung gitu. Tuh, pala puyengnya minta ampun. Apa yang lo pikirin saat itu ketika lo ada di dalam lapas? Akhirnya gue introspeksi diri, pengkaji diri. Akhirnya gue baca buku tuh, waktu itu ada di masjid tuh gue baca. Ada baca di masjid di lapas. Di lapas. Ada rahasia di balik cobaan. Ternyata orang-orang hebat itu penuh dengan ujian. Di tempat emas itu, di tempat manapun dia tetap berkilau. Gitu, tempaannya luar biasa. Belum jadi emas juga tempat. Wah, mungkin ini kali Allah memberikan sesuatu terhadap gua. Akhirnya gua mulai berdamai dengan diri tuh, Bang. Berdamai dengan diri. Berdamai dan ikhlas kayaknya. Itu dia, ikhlas semuanya. Kalau bahasa agama, gua kaji agama, kita qanaah. Apa yang Allah berikan udah kita terima. Mungkin ini mau pahit, mau buruk. Mau pahit, mau manis, mau buruk, mau jelek, udah kita terima dan kita jalani dan kita perbaiki. Ikhlas ya. Ikhlas. Itu yang gua berdamai dengan diri di saat itu. Di bawah protes, gua protes. Gua normal. Iya. Tapi memang heboh di saat itu, Bang. Ya. Kasus gua heboh. Kenapa gua bilang heboh? Ini kasus yang kerah putih. Kasus ini di dunia itu baru dua. Baru dua. Di Indonesia? Di dunia, bukan di dunia. Di Indonesia baru dua pertama kali. Iya, kok lo bisa masuk ya? Nah, itu dia. Aneh. Itu kasus terbesar di dunia, yang kedua. Kenapa?
pada saat itu waktu gua kasus itu yang wawancara gua, yang interview dan itu bukan polisi-polisi biasa bang. Oh ya? Itu waktu itu karena ini kasusnya Perbankan ya? Perbankan, kartu kredit, pembobolan. Mastercard itu kan punyanya Amerika. Kenapa Mastercard yang begitu canggih bisa jebol? Hebat juga loh ya. Hebat juga kan membobol itu. Mastercard bisa jebol itu bang. Aneh ya. Aneh. Kerugian negara, bukan kerugian perbankan. Itu waktu itu hampir berapa miliar lah, ratusan miliar. Tapi kenapa bisa dilacak? Ya? Itulah kekuasaan Tuhan. Kayak karena kasus Sambo, kenapa bisa harusnya kan nggak bisa terungkap. Kalau Tuhan udah bilang kena lo, ya kena. Gitu ya. Itulah kuasa Mungkin Tuhan baik sama lo, gitu. Lo dikasih sebuah teguran, lo suruh di jalan yang lurus. Wah, ini orang di awal sudah lurus, tapi ketika di tengah lo belok gitu ya, lo dikasih lurus tuh. Iya, itu. Oh iya, ketika lo berdamai sama diri lo sendiri, melihat sebuah kesalahan, walaupun bukan lo ya yang melakukan, ya lo kena getahnya gitu. Dalam sehari-hari 1 tahun 8 bulan ya? 1 tahun 3 bulan jalannya. 1 3 bulan ya? Wah, itu lumayan ya, 2 hari aja lumayan. Tapi gini bang, setelah gue berdamai dengan diri, itu Tuhan kasih sesuatu yang lebih. Iya, iya. Dan gue alhamdulillah tuh di sana bang, nggak ngalamin susahnya di penjara. Nggak susah loh ya? Oh iya nggak susah alhamdulillah. Ibaratnya gue pindah kantor aja, yang selama ini gue dari rumah ke kantor. Nah ini ya udah setiap hari gue ya kerja ya. Kerja gue di sana, dipanggil lah sama. Dimanfaatkan sama lapas ya. Karena kasus gue menarik, ya udah dipanggil sama kepala keamanan, kepala rutan, bantuin di sana. Berarti lo beruntung ya? Ya alhamdulillah. Beda sama yang ngomong ayam ya. Oke, kembali lagi di channel Optimal, generasi optimal, di mana di masa generasi ada zamannya, di setiap zaman ada generasi. Kali ini kita akan lanjut, sudah kira-kira 10 menit kali ya. Iya. Ya. Menarik sekali nih, cerita dari Bung Cabe ini. Oh ya Be, dalam lo menjalankan, lo tadi bilang merenung, berdamai sama diri lo sendiri. Mungkin apa yang lo lakukan ketika lo keluar dari situ? Kan nggak gampang tuh Be ya, ada stigma. Wow, ya, mantan napi nih. Gua kan cerita. Yang pertama selesaikan dulu di dalam. Setelah gua berdamai dengan diri, itu ternyata ada juga bang, ya bisikan-bisikan setan yang terkutuk gitu. Oh gitu? Iya. Ya mati begini, ya alhamdulillah gue nggak pernah ngalamin pahitnya di dalam lapas. Ya kayak misalkan makan nasi cadong, nasi dari lapas, terus juga bayar keong gitu segala macam. Apa tuh bayar keong? Bayar keong ya biasa, bayar uang di dalam kamar kayak gitu. Iya. Itu ada ya? Ada, itu biasa lah kalau di dalam lapas itu. Dan gua diberikan ruangan khusus meskipun kecil, itu orang kantor gua sendiri. Oh enak juga. Iya, tapi gua bantu ya. Gua komputerisasi semua tuh di dalam lapas. Lu perbaiki semua manajemennya. Sekarang gua bingung, lah masih zaman ngetik lucu kan. Gua bilang Pak, rubah semuanya sistemnya, pakai komputerisasi. Sistemnya saya bikinin. Apa aja yang diperlukan, ini, beli PC, beli ini, semuanya bikinin. Saya ada barang, saya akan bikin. Saya bikin sistem semua bang. Gua komputerisasi semua tuh di lapas. Di lapas itu ya. Gua bikin struktur. Wah, pokoknya ya alhamdulillah itu gue dipakai. Dan alhamdulillah ilmu gue kepake juga. Kepake juga ilmu gue. Bahkan dilanjutin sama dia kali ya. Bahkan gue nggak mau diperpanjang. jangan buru-buru pulang katanya. Waduh. Gue bilang gue masih punya kehidupan bang. Iya betul. Itu. Terus juga ada tawaran-tawaran yang menurut gue yang fantastik lah. Iya. Di dalam sana ternyata gue tuh udah dikenal sama orang-orang. Oh dikenal ya? Iya. Aman deh lo ya? Bukan dikenal dalam arti gimana? Gua tuh ternyata ada mafia besar yang memang kenal gua. Oh iya. Gua juga nggak kenal dia. Nggak kenal dia.
Gue setiap hari bang dikirimin makanan. Oh gitu. Makannya enak-enak. Ya mohon maaf, nasi padang itu setiap hari paling nggak enak tuh nasi padang dikirim sama dia. Wih, hebat juga lo ya. Ya gue nggak minta. Nggak minta. Tapi mungkin ada ujung-ujungnya kali. Ya ujung-ujungnya ada, pasti ada. Rokok dikasih, rokok setiap hari. Rokok dikasih 200.000 dikasih gue. Hebat juga. 200.000. Ya, kok ini apaan kok gue bilang? Pegang aja buat lo. Ya namanya dari rezeki kita ambil aja. Betul. Kadang-kadang orang yang besuk, justru orang yang besuk datang, kadang-kadang gue ongkosin. Gue yang besuk. Yang besuk gue ongkosin bukannya. Lu punya gaji di situ ya. Dia datang kan biasanya kalau kelapas kan yang besuk ngasih tuh. Iya. Nah ini tuh balik. Yang Balik, besuk ya? gue yang ngasih gitu. Yang orang tua gue datang ataupun bokin gue datang, gue kasih. Itu rezeki itu. Akhirnya singkat punya cerita tuh. Nanti kita akan main yang besar gitu, mafia itu. Wih, lu ditawarin begitu? Ditawarin begitu. Sekalian aja nih, main yang besar. Kita tinggal di Belanda. Wih. Udah ada tempat di Perancis. Kita main yang besar. Karena ini kasus kedua lo di dunia ya. Iya. Main kita tinggal di Belanda, tinggal di Perancis. Pada saat itu iya aja gua. Iya gue bilang. Pada saat di sana kan. Dan waktu gua BAP juga polisi menawarkan gua. Oh, ditawarin juga polisi. Ditawarin, lu paling 2 tahun. Waktu itu kan belum ada cybercrime. Iya, Lu paling 2 tahun nanti tobat katanya. Bantuin pihak berwajib. Yang main-main begini begitu. Oh, lu sempet bantu juga? Enggak, ditawarin. Cuman gua bingung. Satu sisi lawannya mafia, satu sisi mafia lawan polisi. Wah, pusing gua lu. Yang ada lo jalan nggak aman lo. Iya, waduh repot ah. Repot bener-bener. Iya. Gua singkat punya cerita kan, keluar lah. Iya. Keluar tuh kan. Itu bang, gua beberapa kali nomor ganti. Ketemu bang nomornya. Padahal lo waktu itu udah silent nih ya. Udah Gua buang nomor tek, ganti lagi nomor. Dihubungi lagi. Tahu itu dia. Oh iya. Bang, gua bilang, jaringannya luas juga ya. Luar biasa. Dan kasus dua. Dan gua mikir kalau gua nggak punya orang tua di saat itu dan orang tua yang gua masih sayang, gua udah ya bejat lah istilahnya begitu. Tapi di sisi itu lo sudah punya niat ya, memang punya apa ya? Gue pengen baik gue mau tinggalkan semua ya. Makanya lo nggak terlibat itu lagi kan? Ya, Cuma duit yang begitu ya hilangnya cepat. Iya. Berkahnya nggak ada. Itu yang gua ambil. Sedikit asal berkah. Namanya kan cabe, cari berkah. Cabe cari berkah. Oh, baru tahu nih. Namanya cabe cari berkah. Oh, menarik juga ini. Oke, Be. Dari lo dari usaha tadi laundry, lo jatuh, bangun, itu menarik sekali ya. Kesananya bagaimana tuh waktu? Gue ingin tahu nih. Usaha lo gitu. Ya alhamdulillah sih. Sekarang udah settle sih bang. Alhamdulillah ya. Jadi pengusaha yang sukses. Bisa aja. Alhamdulillah bang. Iya, menurut gue itu sukses. Lo karyawan lo berapa sekarang? 21 bang. Masya Allah, subhanallah. Iya. Mesin gede-gede gue lihat nih ya. Alahin gambreng lah. Oh gede. Nih jadi kamar ini nih mesin. Kamar ini ya gue lihat ya. Jadi lo nggak perlu. Ruangan ini. Jadi lo nggak perlu satu ini. Mesin ruangan ini. Nggak perlu tidur 2 jam nih sekarang. Sekarang bisa menikmati. Udah menikmati, bisa ngobrol ya. Dan bisa berbagi bang. Apa yang bisa dipelajari nih Be, buat para penonton? Memang gampang diucapin ya. Susah untuk dikerjakan itu. Tapi ya. coba aja terus kita. Coba terus ya. Coba terus ikhlas. Yang kedua adalah jangan lari dari masalah. Betul. Masalah itu hadapi pasti ada jalan keluarnya. Iya. Dan yang ketiga itu semua proses itu nggak instan. Ya. Nggak instan. Bertahap ya. Berproses jalani ya. Prosesnya aja dulu. Gua kan jalani proses mulai dari ya itu masuk bui, masuk hotel Prodeo, keluar usaha ini bangkrut, usaha lagi turun maju kagak bangkrut lagi, ngadepin utang lagi, harus dibayar. Tapi alhamdulillah sekarang utang dibayar, alhamdulillah ya, utang clear. Di perbankan pun sekarang dulu nama gua udah merah, sekarang gua cek bagus. Udah biru lagi ya? Udah biru lagi. Bisa mengajukan lagi kalau mengajukan kartu kredit ditawarin, kok nggak mau dah. Oh, di samping lo juga berusaha atau bisnis ya, bisnis laundry ya. Gue dengar juga lo ada kegiatan sosial ya.
aktif juga di dalam kegiatan HIV/AIDS, Iya. narkoba, dan COVID kemarin tuh ya. Wah, cerita dong. ke Bali ya. Udah bisa ke Bali nih. Apa ke Bali? Ya, Ini Sohib ke ya, Bali. pertemuan internasional Iya. di Bali. Ada pertemuan sebuah aktivitas kekuatan COVID ya. Iya, panggung resiliensi. Panggung resiliensi. Lu ada kegiatan itu juga ya di samping Iya, alhamdulillah Bang, kita salah satunya kan Bang Amang nih Sohib untuk kegiatan-kegiatan untuk kemanusiaan HIV/AIDS. Alhamdulillah aktif di Koalisi Depok Bersatu, di Perkumpulan Burdesa dari 2011 ini terlibat di dalam perkumpulan tersebut, membantu yang isu HIV/AIDS dan narkoba, membantu teman-teman anak-anak jalanan. Terus juga aktif juga di berbagai sekarang UMKM ya. UMKM membina ibu-ibu UMKM. Keagamaan gue dengar juga bangun musola gitu ya. Bangun Majelis Taklim ya. Alhamdulillah punya yayasan. Iya. Yayasan Hidayah Subian, alhamdulillah berbagi. Jadi seimbang ya. Seimbang. Tuh, dengerin tuh. Kehidupan kesuksesan itu perlu ada keseimbangan sebenarnya. Di samping cari rezeki untuk keluarga, kegiatan di luar juga perlu dilakukan. Betul. Jangan kita fokus banget dunia banget. Iya, betul. Akhiratnya lupa ya. Jangan juga sebaliknya Bang. Jangan banget itu akhirat tuh ibadah terus gitu. Iya, betul. Anak bini kasih kelaparan. Aduh, dosa juga kita. Harus ada nilai keseimbangan. Harus ada imbang. Jadi harus imbang. Saya lagi nggak seimbang nih. Harus imbang itu ya. Ya itu kembali lagi tadi yang belajar tentang ikhlas ya. Iya betul. Mungkin itu aja ya. Menarik sekali, Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang di luar. Jadi nggak usah kecewa kalau pernah menjadi punya histori yang buruk, kita buktikan gitu. Kita buktikan bahwa kita nggak seburuk itu, ya kan? Betul. Dan tidak semua narapidana ya akan balik lagi. Tentunya masih banyak orang yang balik dengan hal yang baik lagi, kembali lagi lah, cair lah di dalam kehidupan sosial. Mungkin itu aja. Terima kasih Bro. Oke. Udah datang di channel Generasi Optimal. Sukses selalu lah channel ini. Ini akan bermanfaat buat penonton. Nanti akan kita kembali lagi pada topik-topik materi yang menarik sekali. Saya Abdul Rahman mundur. Saya Hendra Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.